Jadi ceritanya motor ini awalnya hidup, tapi ketika mau dipakai untuk ngambil rumput, motor ini tiba-tiba mati, nggak mau hidup lagi ya. Dan sudah saya lakukan pengetesan semua untuk pengapian, tetapi belum mau hidup ya. Dari busi, sepul, CDI, dan soket-soket udah saya cek semua ya. Sampai saya tambahin massa di bagian sepulnya juga nggak ada pengaruh ya. Jadi masalah utamanya dari sini nggak mau keluar apinya ya. Padahal dari CDI, ini CDI ya, dari CDI menuju ke coil itu ada strumnya ya nih. Padahal gede loh ini. Coba ya, saya engkol dulu. Ini businya saya copot dulu biar enteng ya. Ini perhatikan di bagian sini ya, nanti keluar strumnya. Nah, kedengeran ya percikan dari strumnya. Nah, dari sini kan keluar ya, besar ya. Harusnya kalau dipasang ke sini pasti keluar. Ini untuk sementara teman-teman ya. Nanti kalau udah hidup, udah keluar apinya, baru kita rapikan. Ini jalurnya saya buat ulang ya. Hasilnya di sini dia. Ini di sini. Ini soketnya. Nah, ini udah saya pasang ya. Ini udah saya pasang sini. Ini masanya saya tambahin ya. Saya double ke mesin. Biasanya kalau kurang massa dia juga nggak mau keluar apinya ya. Coba saya engkol, keluar nggak? Nah, ini perhatikan di sini ya. Nah, udah keluar kan? Nggak mau keluar ya? Apa masalahnya kira-kira? CDI nya kah? Ini CDI bawaannya ya. Dan ini CDI saya yang untuk ngetes. Dua-duanya ini hidup ya. Ini juga hidup, saya tes di motor lainnya. Coba ya, kita tes lagi. Kita tes di motor Mio. Kebetulan ada motor Mio. Ini tiga-tiganya kita tes juga ya. Kebetulan ya ada motor Mio. Nah, ini ya. Untuk Mio seperti ini sama ya kayak Jupiter. Kalau Mio yang kayak gitu dia beda ya. Itu kayak Vega ZR. Oke, ini CDI-nya di sini ya. Ini silau teman-teman ya. Ini CDI bawaannya. Ini yang CDI di motor tadi ya. Kita tes apakah hidup. Saya hidupkan dulu. Nah, hidup ya, jadi ini hidup ya. CDI bawaan. Nah, ini saya tes CDI yang bawaannya ya. Ini imitasi ya teman-teman, Takayama ya. Kita tes CDI bawaan. Nah, saya hidupkan ya. Hidup ya. Hidup betulan ya. Ini saya cabut, mati motornya. Jadi ini tes CDI tiga-tiganya hidup ya. Hidup juga ya. Untuk CDI berarti nggak ada masalah ya teman-teman. Kita lanjut pengecekan kembali. Kita cek dulu ya untuk bagian pulsernya. Kita cek dulu untuk pulsernya ya. Nah, pulser ini fungsinya untuk memberi sinyal kepada CDI ya, bahwa sudut di magnet itu udah pas. Lalu dia beri sinyal ke sini, baru CDI mengeluarkan output ke coil sini ya. Kita cek dulu nih.
Kita ngeceknya jangan di sini ya teman-teman, langsung di dalam sini. Bentar. Nah, kayak gini. Kita pakai jarum ya. Nah, untuk koil untuk pulser yang ini ya, merah dan biru nih ya. Kita cek. Seperti ini. Kita cek pakai avo ya. Skala 2. Untuk standarnya tahanan dari pulser Jupiter Z itu sekitar 240 sampai 370 dengan toleransi sekitar 10 sampai 20 ohm ya. Nah, di sini terlihat masih 220 ohm ya. Dan ketika kita engkol harus ada perubahan. Biasanya tahanan segini tuh masih bisa hidup normal ya, tapi kok ini nggak mau ya. Kemudian kita cek massa dan juga ini massa dan input 12 voltnya. Ini 12 volt ya, yang coklat sini. Kemudian untuk massanya di tengah. Nah, seperti ini. Kita cek di DC ya, di voltase DC 20 volt DC. Nah, berapa yang keluar? Ini massa, ini 12 volt. Nih, kita engkol ya. Kalau kita engkol ada arus yang masuk sekitar 2 sampai 3 volt, artinya spool dan kiproknya itu normal ya. Coba kita tambah aki dulu ya, gimana hasilnya. Ini saya tambah aki dulu ke mesinnya. Saya tambah aki langsung ya. Kita jumper aki 12 volt. Saya kasih arus 12 volt di coklat sini ya. Dan massa juga kita tambah ke aki. Kita tes di pen di sini, di tester sini. Kita cek arus 12 volt ya. Nah, kita cek. Nah, segini berarti ini udah pas ya. Arus yang masuk ke CDI udah normal. Nah, ketika kita pasang aki seperti ini, apakah di koil akan keluar? Coba ya, saya pasang CDI nya. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ya, di sini keluar percikan ya, padahal belum saya engkol, padahal posisi ini berhenti ya, tapi di sini dia keluar strom. Ini coba ya, perhatikan. Nah, kelihatan kan? Nah, keluar ya. Harusnya nggak boleh seperti ini ya, harus nunggu, harusnya normal tuh, harus nunggu mesin muter dulu ya. Kalau mesin muter kan, pulser ini kan memberikan sinyal ya, berarti ini sinyal dari pulser itu masuk ke sini nggak normal ya. Nah, tugas kita mencari tahu kenapa pulser ini nggak normal gitu kan. Coba kita ganti CDI dulu, yang CDI bawaannya ya, Takayama. Coba kita tes. Wah, sama aja ya. Gede malah, sama aja. Nah, tetap ya, ngecretnya kayak gini. Oke, kita cabut dulu akinya ya. Kita cabut akinya dulu, kita cabut dulu CD-nya. Nah, kita pindah ke area magnet di sini ya.
Nih, kita pindah di bagian sini. Untuk mengetahui spool atau magnet di dalam sini tuh ada yang janggal nggak, kita buka dulu bagian sini ya. Ini untuk kabel pulser ya. Ini kabel pulsernya di sini. Jadi ini ya, yang mengontrol CDI tadi nih namanya pulser. Ini kabel pulser namanya. Jadi pulser ini dipengaruhi oleh tonjolan magnet ya. Nah, di tonjolan magnet itu dipengaruhi juga dengan sepi magnet. Nah, jadi yang perlu kita cek adalah pulser dan juga tonjolan magnetnya. Oke, kita buka dulu ya bagian sini. Kita skip dulu ya, memorinya nggak cukup soalnya. Oke. Ini namanya pulser ya. Nih, di sini. Kita cek juga nih ya. Kita lihat sepi magnetnya. Kalau kita udah buka murnya dan sepi magnetnya kita sentering nggak kelihatan, kita buka magnetnya sekalian ya. Tapi sebelumnya kita tandai dulu untuk kesenteran dari magnet dan tonjolannya, supaya nanti kalau kita buka kita tahu pasti ini geser atau enggak gitu. Oke, ini udah saya tandai ya. Kemudian saya buka dulu magnetnya, kita pasang mur seperti ini ya kalau mau pakai tracker, supaya deratnya ini enggak rusak. Oke, ini magnetnya udah kendor ya, tinggal kita tarik magnetnya. Oke, ini bekasnya teman-teman ya. Kita lihat apakah ada pergeseran. Oh, sepi magnet aman ya. Nah, ini pas, sepi magnetnya pas ya, sama garis ini dan sama colokan ini pas, berarti udah aman ya. Kalau sepi magnetnya udah aman, kita tinggal pasang ulang ya magnetnya. Magnet nggak ada masalah, berarti aman ya. Oke, ini saya mau ganti pulsernya coba ya. Ini ada pulser copotan asli ya, tapi ini sepertinya udah habis diganti ya pulsernya. Ini kelihatannya baru bekasnya. Coba kita buka dulu. Ini pulsernya ya. Kita cuci dulu. Ini kayak imitasi ya teman-teman ya. Baru ganti nih. Oke, kalau udah kering tinggal kita panaskan pakai solder ya. Dan untuk pemasangan kabelnya kita samakan seperti semula ya. Tinggal kita solder dulu satunya. Oke, saya skip dulu ya pemasangannya, mudah kok. Oke, ini udah saya pasang ya pulsernya. Ini yang lama tadi. Ini kelihatannya baru ya teman-teman. Ini merek apa nih? Merek Max ya. Coba kita tes bagian sana. Oke, kita tes pakai CDI yang lama aja ya, yang Takayama yang bawaan motornya. Ini udah kita pasang seperti ini dulu ya. Nanti soal ngerapiin gampang, yang penting kita cek dulu keluar nggak arusnya. Nah, kita pastikan di sini keluar ya. Coba saya engkol dulu ya. Ini saya pakai coil yang baru ya, pegang aja ya teman-teman. Begini ya, jadi kelihatan. Coba saya engkol. Coba kita pasang busi hidup enggak.
Oke, kita pasang cap businya dulu ya. Kita sambung dulu kontaknya. Ini kontaknya masih pakai kontak ya, walaupun motor sawah. Udah bisa hidup normal ya, dan gasnya juga responsif. Mantap ya untuk motor sawah kayak gini. Untuk mesinnya ya kasar ya, wajar lah ya. Kita matikan dulu ya mesinnya. Oke. Jadi udah ketemu ya penyakitnya. Jadi penyakitnya bukan di coil atau bukan di CDI, tetapi di sini pulser nih ya. Jadi pulser ini kalau kita mengacu pada nilai tahanan, pulser ini sebenarnya belum lemah, tetapi inilah yang disebut dengan pulser error. Jadi masalah utama motor ini adalah pulsernya error. Jadi ketika pulser error, walaupun kita ukur tahanannya masih standar, tetapi pada kenyataannya pulser ini akan berantakan dalam mengirim sinyal ke CDI ya. Akhirnya CDI jadi ikut error karena mendapatkan sinyal yang salah. Kasus seperti ini jarang sekali terjadi ya. Dalam kasus ini saya contohkan ya, pulser yang saya ganti ini kan tadi pertama awalnya saya ukur itu tahanannya sekitar 220 ya. Nah setelah saya lepas kemudian saya ukur kembali, tahanannya sekitar 279. Artinya ada perubahan tahanan ya. Tetapi ini kan nilainya masih normal ya, segini ya. Kalau kita lihat dari daftar ukurannya. Sekarang kita bandingkan dengan pulser yang bekas yang baru saya pasang ini ya. Ini saya ukur tahanannya sekitar 237 ya. Nah artinya ini kan di bawah standar ukuran ya. Tetapi kenapa pada kenyataannya pulser ini kok malah normal ketika saya pasang. Jadi untuk masalah pulser itu ya, baik pulser imitasi maupun pulser yang asli, itu tidak akan menjamin bahwa pulser tersebut tidak akan mengalami error. Pertama, pulser kan buatan manusia ya. Yang kedua, di dalam pulser tersebut terdapat lilitan tembaga dan lilitan tersebut sangat halus sekali. Nah, lilitan tersebut biasanya rawan terjadi konslet ya. Nah, apabila sudah konslet maka pulser ini akan error. Tetapi dalam banyak kasus yang sering saya temui, perbandingan pulser error antara pulser yang imitasi sama asli itu perbandingannya sekitar 8:2 ya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kasus pulser, saya sarankan mengganti dengan pulser yang asli, atau kalau susah cari yang asli bisa beli pulser yang copotan motor ya, yang bekas kayak gitu. Kalau pulser yang asli biasanya dipakai 5 tahun masih awet ya. Oke, ini saya masuk ke tahap finishing ya. Ini kabelnya saya solderin dulu. Kabel ini harus kenceng ya. Kalau enggak biasanya pengapiannya kurang stabil. Kabel yang dari CDI menuju ke coil ini. Biasanya saya lakukan penyolderan di sini ya. Kalau soketnya udah hilang. Kemudian sedikit tips ya untuk antisipasi kalau massa dari spool ini kurang, kita bisa tambahkan massa tambahan ya. Ini kita sambung ke kabel yang hitam, kemudian kita tempelkan di mesin atau di rangka ya. Ini saya tempelkan di baut sini saja ya, nggak masalah, nanti kita ikat. Yang penting dia kencang dan bisa menambah massa menjadi lebih kuat lagi. Biasanya untuk jenis Jupiter Vega itu di massa spoolnya itu kurang ya. Biasanya motor sering mati-matian atau sering berebut ya. Itu disebabkan oleh massa di spool ini yang kurang ya. Oke, ini tahap perapian udah selesai ya. Udah saya rapikan semuanya. Coil saya pasang ulang kembali ya. Jadi saya cuman ganti pulser saja. Ini untuk CDI saya kembalikan lagi. Oke, kesimpulannya dalam kasus pengapian kita jangan terlalu berpatok pada suatu ukuran, tetapi kita lebih pentingkan bukti dan kenyataan.
Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Wah, harus itu kenang santet motor iki cah. Berarti pulsernya iki mau sing error aja. Padahal pulsernya anyar lho, kok iso error ngene iki piye cah. Wah, penting wis bar dak wis.